Shalom Indonesia dan shalom saudara yang diberkati oleh Tuhan. Salam sehat, kuat, sembuh, sejahtera total, roh jiwa tubuh saudara dan diberkati keluarga saudara. Prophetic Promise hari ini, pesan janji prophetic dari Tuhan buat kita hari ini dari Yesaya pasal yang ke-43. Dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Allah adalah satu-satunya penebus. Kata redeem itu artinya adalah to take it back or to buy back. Ya. Untuk ditebus itu artinya adalah direbut kembali atau diambil kembali atau dikembalikan atau dibeli kembali. Dan ini sesungguhnya yang telah terjadi 2000 tahun lalu ketika Yesus mati di kayu salib buat kita. Dia menebus kita. Ya. Kita terjual, kita tergadaikan ke dalam tangan kuasa si iblis, kuasa dosa, karena pemberontakan dan dosa yang kita lakukan. Tapi Yesus telah membeli kita dengan darahnya. Sehingga dalam 1 Korintus pasal yang ke-6 dia berkata bahwa kamu bukan milik kamu sendiri lagi. Karena kamu telah dibeli dan dibayar. Dan harganya telah lunas dibayar. Dan tidak ada yang lain yang bisa menjadi penebus. Yang bisa membeli kita, merebut kita balik dari kerajaan kegelapan. Dan mengembalikan kita, status kita, dipulihkan kemuliaan yang hilang dalam hidup kita. Hanya Yesus Tuhan yang bisa lakukan itu. Nah, ketika Tuhan berkata buat saudara hari ini dia berjanji, aku adalah penebusmu. Maka dia berkata bahwa kamu milikku. Aku sudah mengembalikan kamu ke dalam posisi semula. Seperti sebelum kamu itu jatuh. Semua yang hilang. Semua yang hilang karena dosa, semua yang hilang karena pemberontakan, semua yang hilang oleh karena situasi dunia yang sedang goncang saat ini. Tuhan berkata bahwa aku adalah penebusmu. Aku telah membayar kamu dan membeli kamu. Nah, dengarkan kalimat ini dalam ayatnya yang pertama. Tuhan berkata, tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub. Yang membentuk engkau, hai Israel. Tuhan bukan hanya menciptakan saudara dan saya, tapi dia juga membentuk. He shape us. Dia mencipta kita, tapi dia membentuk kita. Dia ciptakan rohnya kita, tapi dia membentuk tubuh kita untuk menjadi serupa dengan gambarnya. Dia membentuk jiwa kita menjadi serupa dengan gambarnya. Dia berkata, janganlah takut. Sebab, mengapa kita tidak takut? Ada alasan ketika Tuhan berkata, don't be afraid or fear not. Jangan takut. Maka ada sebabnya tentunya. Pertama adalah jelas ketika dia berkata jangan takut, itu berarti akan ada banyak hal yang bisa membuat kita hidup dalam ketakutan. Tetapi di tengah-tengah situasi yang bisa membuat kita menjadi takut, sangat normal. Ya, sangat normal sekali menurut dunia. Untuk hari-hari ini mungkin takut, cemas, dan khawatir. Tetapi the new normal, yang sebenarnya bukan new, karena dalam kerajaan Allah ini sangat normal. Karena dalam kerajaan Allah tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran, tidak ada kepanikan di dalam kerajaan Allah. Ketakutan dan kekhawatiran hanya ada di dunia ini. Dan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan itu normal buat mereka untuk takut melihat situasi ekonomi dan situasi dunia hari ini. Tapi bagi kita, warga kerajaan Allah, untuk hidup dalam ketakutan itu sesuatu yang tidak normal. So the new normal bagi kita warga kerajaan Allah hari ini adalah untuk tidak takut menghadapi apapun. Melihat situasi, ramalan, corona, kondisi ekonomi hari ini, kita tidak perlu takut. That is the new normal in the kingdom of God. Itu normal yang sangat umum di dalam kerajaan Allah. Itu sebabnya dia berkata, janganlah takut. Kenapa jangan takut? Sebab aku telah menebus engkau.
Aku telah, bukan akan, aku telah. Menarik sekali. Karena dalam ayat ini, Yesus belum datang. Yesus datang 700 kemudian untuk menjadi penebus bagi kita umat manusia. Tetapi Yesaya dia bernubuat, dia berkata, jangan takut sebab aku telah menebus engkau. Telah. Itulah cara Tuhan bekerja. Dia Alfa dan Omega. Buat kita mungkin belum. Tapi buat Tuhan dia berkata, telah. Buat saudara mungkin secara fisik masih sakit. Buat Tuhan dia berkata, aku telah menyembuhkan kamu. Buat saudara dan logika berpikir kita, mungkin hari ini kita dalam kondisi yang kekurangan, mungkin diambang kebangkrutan, kondisi ekonomi susah. Tetapi dari sisi Tuhan dia berkata, aku telah memulihkan bisnismu. Aku telah memulihkan keluargamu. Aku telah memulihkan ekonomimu. Telah. Itu bahasanya Tuhan. Bukan akan tetapi telah. Selalu ingat itu. Ya, dia berkata di sini, janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Nah, setelah ditebus dikatakan aku telah memanggil engkau dengan namamu. God call you by name. Wow. Itu memberitahu betapa Tuhan mengasihi kita. Betapa Tuhan mengenal kita. Betapa Tuhan mengenal kita secara pribadi. Dia memanggil nama saya Samuel. Bayangkan, dari 7 miliar lebih penduduk dunia, Tuhan tahu nama mereka satu-satu. Dan semua dipanggil dengan namanya satu-satu. Not generic. Tuhan kita bukan Tuhan yang generic, Tuhan yang general, yang umum, cuma memanggil manusia. Enggak, dia panggil engkau dengan namamu. He call you by name. Dia kenal kita, dia tahu saudara dan saya. Dia tahu namamu. Dia tidak melupakanmu, dia tahu namamu. Saya paling sulit kadang-kadang untuk mengingat nama. Ya, ketemu dengan begitu banyak orang dalam berbagai macam acara, kesempatan. Ya, kadang-kadang orang bertanya, kok saya ingat saya? Enggak. Saya harus berkata, maaf saya tidak ingat nama. Tapi mungkin kalau saya lihat wajah, saya bisa mengingat di mana. Ya, itu pun kalau untuk nama saya sulit sekali. Ya, tapi Tuhan dia tidak sulit mengingat nama saudara. Bukan cuma dia tahu wajah saudara, tapi dia ingat nama saudara. Bahkan dia ukir namamu di telapak tangannya. Seperti itulah betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Sangat peduli dan memperhatikan kita. He write your name in the palm of his hand. Dia tulis namamu di telapak tangannya. Sehingga engkau tidak mungkin lepas dari tangannya Tuhan, dari genggamannya Tuhan. Itu yang menyebabkan kenapa dia berkata, jangan kamu takut. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Engkau ini kepunyaanku. Dengarkan Tuhan berkata kepadamu hari ini, engkau ini kepunyaanku. Kenapa kamu takut? Kenapa kamu khawatir? Engkau ini kepunyaanku. Kamu milikku, kata Tuhan. Tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Tidak akan ada yang bisa mengambilmu dari tanganku. Kamu aman dalam tanganku. Karena kamu adalah kepunyaanku. Dengarkan itu, Roh Kudus berkata kepadamu hari ini. Kamu kepunyaanku. Bukan kepunyaan dunia ini. You belong to me. You are my possession. Kamu adalah harta kekayaanku, milikku, kata Tuhan. Dengarkan itu, dia berjanji, dia berkata kepadamu hari ini. Dan ayat yang kedua dia berkata, apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Kau menyeberang melalui air, aku menyertaimu. Itulah yang terjadi dengan bangsa Israel. Ada 2 sungai yang mereka seberangi. Yang pertama adalah laut kematian yang disebut laut mati atau laut merah. Kenapa disebut laut mati? Karena disitulah tentara pasukan Mesir dan Fir'aun tenggelam mati di situ. Tapi bangsa Israel menyeberangi laut merah, laut kematian itu. Dan mereka sampai di seberang laut itu dalam kondisi yang hidup. Kenapa? Sebab Tuhan berkata, aku menyertai kamu. Kamu akan melewati air, tapi aku menyertai kamu. Kamu tidak akan tenggelam dan mati di air yang banjir, air yang meluap di laut itu. Aku menyertai kamu.
Ketika bangsa itu generasi yang baru di bawah pimpinan Yosua menyeberangi sungai Yordan. Sekali lagi Tuhan menepati janjinya dalam ayat ini. Bahwa engkau akan menyeberang melalui air. Tapi aku menyertai kamu. Penyertaan Tuhan itu yang membuat saudara dan saya tidak akan tenggelam. Saudara akan mencapai ke seberang. Saudara akan cross over to the other side. Saudara akan mencapai tanah perjanjian saudara. Aku menyertai kamu. Banjir, air, wabah tidak akan menghentikan saudara untuk saudara menyeberang to the other side. Untuk saudara menyeberang ke sisi yang lain dari sungai tersebut. Dikatakan di sini, ya, engkau melalui sungai, aku menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Tidak dihanyutkan. Bahkan lebih jauh lagi dikatakan, apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Melalui api engkau tidak akan hangus. Api tidak akan menghanguskan dan membakar engkau. Dan itu yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka dipaksa harus membuat pilihan antara memilih Tuhan dan kebenarannya, mempertahankan iman, atau mereka kompromi dengan sujud menyembah kepada patungnya Nebukadnezar itu. Mereka punya pilihan. Mereka sujud menyembah patung, mereka mungkin tidak akan masuk dapur api yang ada pada waktu itu. Tetapi mungkin mereka masuk dalam dapur api yang kekal, selama-lamanya terhilang di neraka. Mereka punya pilihan waktu itu. Tapi bersyukur Sadrak, Mesak, Abednego mereka memilih untuk mentaati Tuhan, tidak kompromi dengan dunia, dengan Babel, dengan sistem dunia ini yang tidak mengenal kebenaran. Walaupun itu berarti resiko mereka masuk dalam dapur api. Tetapi Tuhan telah berjanji bahwa kalau engkau masuk dapur api, karena engkau mentaatiku dan mengikuti pimpinan rohku, maka kata Tuhan, aku berjalan bersamamu dalam api itu. Sehingga api tidak akan membakarmu, api itu tidak akan menghanguskanmu. Bahkan pakaian di tubuhmu tidak akan terbakar sedikit pun juga. Itu yang terjadi dengan Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka mengalami penyertaan Tuhan ketika mereka menolak untuk kompromi dengan dosa, menolak mengambil jalan pintas, mengikuti alur dan arah dari dunia ini. Saat-saat seperti ini, kadang-kadang kita mudah sekali tergoda untuk kompromi. Tergoda sekali untuk kita ambil jalan pintas menuju sukses atau mencari solusi pintas untuk persoalan keuangan, persoalan keluarga, persoalan-persoalan yang kita sedang hadapi hari ini. Tapi dengarkan, Tuhan berkata bahwa aku menyertai kamu. Aku telah memimpin kamu menyeberangi laut mati, menyeberangi sungai Yordan. Aku juga akan berjalan bersamamu melewati api itu. Mungkin orang-orang berkata bahwa lihat Sadrak, Mesak, Abednego, mereka mengikuti Tuhan dan lihatlah mereka harus masuk dalam dapur api, kasihan mereka. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego masuk dalam dapur api tanpa takut. Kenapa? Sebab mereka tahu mereka ada di dalam jalurnya Tuhan, ada di dalam arahannya Tuhan. Itu yang membuat mereka mengalami penyertaan Tuhan dan mujizat Tuhan. Dengarkan ini. Api yang membakar akan menjadi api yang menyucikan. Tapi juga api yang akan membuat hidup mereka on fire buat Tuhan. Ketika Tuhan menyertai dan Tuhan ada di sana, mereka mengalami mujizat Tuhan seperti yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Ini janji profetik Tuhan buat saudara hari-hari ini. Tuhan berkata, aku penebusmu dan aku telah menebusmu. Engkau adalah milikku, kata Tuhan. Aku panggil engkau dengan namamu. Dan dia berkata, engkau akan menyeberang melalui air, tidak akan menghanyutkanmu, karena aku menyertaimu. Kau berjalan melalui api, itu tidak akan membakar dan menghanguskanmu. Sebab hadiratku ada di sana bersamamu. Penyertaan Tuhan bersamamu hari-hari ini. Di tengah-tengah kesulitan, lihat dan alami penyertaan Tuhan hari-hari ini. Percaya sungguh-sungguh, karena engkau adalah miliknya. Maka engkau tidak akan pernah dibiarkannya sendiri. Tuhan Yesus memberkati saudara. Have a great day. God bless you.